Kecambah ala dapur wow. Kecambah yang saya buat bisa bertahan 7 hari bahkan 10 hari setelah disimpan di kulkas. Kalian mau tahu cara bikinnya? Yuk, cek di video aku bagaimana caranya. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, kali ini aku akan ajak kamu untuk bikin kecambah kedelai dan kecambah kacang hijau. Di sini aku udah punya kacang kedelai dan kacang hijau yang sudah dicuci bersih dan aku kasih air ya sampai dia terendam. Nah, fungsinya ini untuk direndam selama semalaman. Jadi besok bisa kita lanjutkan prosesnya. Oke, ikutin terus ya. Kamu gak akan rugi untuk bikin kecambah sendiri. Pengalaman kalau misalkan kita beli, biasanya hanya tahan 2 hari dengan warna yang cantik. Tapi kalau kita bikin sendiri, selain dia lebih gemuk-gemuk, juga bisa tahan seminggu. Lebih bahkan, bayangkan. Keren kan? Oke, ikuti terus caranya. Ini adalah kacang hijau setelah direndam semalaman dan ditiriskan. Bentuknya seperti ini, sebagian sudah pecah, sebagian besar ya, pecah kulitnya dan mulai muncul tangkai kecambahnya. Yang perlu disiapkan selanjutnya adalah keranjang berlubang-lubang seperti ini dan selembar kain yang cukup lebar. Ini saya hanya mencontohkan saja, jadi kalau masalah tempatnya itu seadanya kalian punya seperti apa, yang penting harus berlubang-lubang dan harus ada tempat untuk menyimpannya, tertutup, ada tutupnya, dan keranjang ini diletakkan di dalamnya. Dia ada jarak antara permukaan bawah dengan keranjang ini, jadi air yang nanti menetes dari sisa penyiraman kecambahnya itu bisa turun ke bawah. Kalau saya letakkan di dandang kukusan. Jadi dandang kukusannya itu bentuknya besar, jadi saya siram langsung di atasnya, jadi langsung turun ke bawah, tidak akan mengenai permukaan kecambah. Jika kalian pakai seperti ini, saya contohkan ya, seperti jika kalian memakai keranjang tadi, kain separuhnya kita tutupkan di permukaan keranjang dan kacang hijau calon kecambahnya kita tebar di seluruh permukaan kain, tapi tidak boleh saling bertumpuk. Jadi dia harus merata permukaannya supaya nanti tumbuhnya bagus seperti ini. Jadi tidak boleh berdesakan. Semisal keranjangnya kecil, kalian bisa pakai beberapa keranjang. Makanya bikinnya untuk awal sedikit saja, 1 genggam, supaya kalian mengerti bagaimana pembuatan kecambah ini. Karena meskipun tampak sederhana, kecambah ini sedikit tricky ya. Jadi kalau di zaman dahulu, zaman orang tua bilang kalau bikin kecambah itu harus bersih hatinya atau tidak jadi. Ada benarnya, tapi kita harus juga memperhatikan yang pertama, kebersihan peralatan yang kita gunakan. Semua itu tidak boleh terkena bau garam ataupun minyak. Nanti hasilnya jadi jelek, bahkan kacang kecambahnya membusuk, tidak jadi kecambah.
Intinya itu ya. Satu itu. Yang kedua, setelah ini ditutup begini, ditutup seperti ini dengan permukaan kain yang sebelahnya, dia harus diletakkan di tempat yang minim cahaya dan tertutup rapat. Kalau saya memakai dandang yang ada tutupnya rapat, jadi dia cahaya minim dan udara pun tidak banyak masuk. Kalau kalian tidak punya, misalkan pakai kotak tapi bening, tutup saja dengan kain hitam. Kenapa di tempat yang gelap dan minim dari udara? Supaya pertumbuhannya bagus. Pernah lihat kecambah yang terlalu berserabut, akarnya nggak karu-karuan, terlihat kotor? Itu karena terlalu banyak kena udara. Jadi nanti jika kalian pakai keranjang seperti ini, kecambah harus disiram 1 hari sekali, hanya di malam hari saja, minimal ya 1 hari sekali. Bisa 2 kali boleh, 3 kali pun boleh, terserah kalian saja. Saya biasanya bikin dari merendam sampai panen itu 3 hari. Hari ketiga sudah panen. Jadi ini nanti kalau pakai keranjang, angkat dan langsung disiram saja. Kalau kalian menggunakan keranjang seperti ini, anggap saja kita mengangkatnya dan siram dengan air seperti ini, seluruh permukaannya sampai dengan merata begini. Makanya jika kita mengangkatnya, air akan turun ke bawahnya. Makanya permukaan bawah keranjang itu harus terletak menggantung. Apalagi kalau kita tidak mengangkat, dia akan banyak airnya. Tuh. Jadi tuh, airnya akan turun ke bawah seperti itu. Nah, kalau ini kita angkat lalu kita masukkan ke kotak, asalkan dengan catatan mungkin dikasih alas ya bawahnya, kayu atau balok begitu, supaya airnya tidak menggenangi permukaan bawah, bagian bawah dari keranjang ya. Hanya seperti ini caranya, tapi hati-hati tentang kebersihan tangan dan peralatan. Sedikit saja kotor, cambahnya tidak jadi. Tadi saya mencontohkan keranjang, karena ini saya memasukkannya malam hari, jadi gambarnya tidak terlalu jelas, agak kabur. Tapi saya sekarang pakai dandang, jadi begini, saya langsung taruh di permukaan dandangnya, kecambahnya, lalu ditutup seperti tadi waktu saya contohkan di permukaan keranjang seperti ini. Tutup saja semuanya, dan proses penyiraman sama seperti yang saya contohkan di keranjang tadi. Jadi dia disiram di seluruh permukaan kain. Setiap penyiraman tidak perlu dibuka, hanya disiram di permukaan kainnya saja seperti ini. Sudah cukup. Karena saya pakai dandang besar, saya tidak khawatir akan airnya menggenangi ke permukaan kecambah. Jadi aman seperti ini. Lalu saya tutup begini permukaan dandangnya. Saya simpan di tempat yang gelap untuk dipanen di hari ketiga, dan setiap malam harus disiram. Nah, kalian penasaran kan di hari ketiga seperti apa hasilnya kecambah yang kita buat kemarin? Ayo kita periksa. Ini. Iya. Tada. Wow, cantik sekali dia hasilnya. Tada. Tuh. Dia berjajar rapi
Lihat, sangat cantik. Tuh, jadi kan kecambahnya? Gemuk-gemuk, putih, berisi, cantik sekali. Saya angkat kecambahnya dari dandangnya, saya letakkan di wadah di atasnya. Lihatlah, kecambah bikinan sendiri yang akan bertahan sekitar 7 sampai dengan 10 hari. Padahal kalau kita beli hanya 2-3 harian kan dia sudah jelek, membusuk, tidak enak. Lihat, cantik sekali kecambahnya. Nanti selepas ini kita bersihkan kulitnya. Jadi kita memang harus telaten, dipilih satu-satu seperti ini, dibuang kulitnya. Tapi worth it loh, cantik sekali. Lihat, kecambah bikinan sendiri yang lebih segar dan tahan lama. Ini saya buat 1 ons dari 1 ons kacang hijau, jadinya sebanyak ini kecambahnya. Lihat, banyak sekali kan? Wow, kecambah ala rumahan yang cantik dan segar. Kalian bisa bikin sewaktu-waktu di rumah. Tidak sulit, tapi harus hati-hati tentang kebersihan tangan dan peralatan. Jika sampai kotor tangan atau peralatannya, bau garam dan minyak dan lain sebagainya, biasanya kecambahnya tidak jadi, bahkan membusuk. Lihat, tapi kalau sudah seperti ini bisa tahan 7 hari. Oke, dadah. Ini cara membersihkannya supaya kita nggak satu persatu. Jadi begini, tinggal sedikit yang terikut, nanti kita pilih. Ini yang sudah saya pindahkan setelah dibersihkan. Nah, ini proses pembersihannya. Begini, diambil, atau kalian bisa nyalakan kipas angin, tapi risikonya kulit hijaunya ini berterbangan. Tapi begini saja sudah cukup memudahkan membersihkannya. Kelihatan nih, tinggal 1-2 saja. Tinggal 1-2 saja yang harus dipilih. Oke, inilah kecambah. Itulah caranya dari awal kita merendam kacang hijaunya dan sampai cara membersihkannya. Lihat, cantik sekali kecambah yang kita bikin sendiri dan awet untuk disimpan. Dadah.